Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kita semua semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Pada materi minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Jadi, kita semua harus sayang dengan hewan. Mengenal perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa yang kita pelajari hari ini? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Berkembang biak adalah proses terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya atau induknya. Jadi, hewan-hewan yang berkembang biak, anaknya itu akan sama dengan induknya. Tujuan berkembang biak itu adalah untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Jadi, selain menjadi banyak setelah mengalami perkembangbiakan, hewan juga itu mempertahankan supaya jenisnya tetap lestari. Pada bab ini, kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif beserta contoh-contohnya. Tujuan pembelajaran. Setelah kita nanti belajar materi ini, diharapkan anak-anak semua itu dapat 1. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. 2. Mengidentifikasi hewan berdasarkan cara berkembangbiaknya, cara ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif juga disebut perkembangbiakan secara kawin. Bagaimana caranya? Yaitu jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur, dan sel telur ini dihasilkan oleh ovum. Nah, kembangbiakan generatif tadi itu dikelompokkan menjadi 3. Apa saja itu? Kalian perhatikan. 1. Ovipar, 2. Vivipar, 3. Ovovivipar. Apa saja perbedaannya dari ketiga jenis itu? Mari kita simak selanjutnya. Nah, ini ada ovipar. Ovipar itu apa? Itu bertelur. Jadi, hewan ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya dilakukan oleh hewan unggas, reptil, dan ikan. Anak-anak tahu hewan unggas? Nah, ini dia. Ada ayam, bebek, burung, angsa, dan juga ada hewan lainnya. Nah, hewan-hewan ini udah biasa kita temui. Kenapa? Ibu bapak kalian tentu ada yang memeliharanya. Selanjutnya ada hewan reptil. Nah, anak tahu apa hewan reptil? Itu contohnya ada cicak, buaya, kura-kura, komodo. Nah, anak-anak, hewan-hewan ini kalian perhatikan, semuanya ini berjalan melata. Jadi, hewan reptil itu adalah hewan yang berjalan secara melata. Dia juga berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ikan. Ini ada ikan hias, ikan koki, ikan lohan, ikan lele. Anak-anak, di mana hidup ikan? Iya, bagus. Ada hidup di air laut dan juga ada di air tawar. Jadi, ini adalah contoh-contoh hewan ikan yang hidup di air tawar. Kalian bisa lihat ada juga yang hidup di air laut, seperti ikan hiu, ikan lumba-lumba, dan ikan lainnya. Selanjutnya ini ovipar. Bagaimanakah prosesnya terjadinya individu baru pada hewan bertelur atau ovipar? Nah, ini di sini adalah ada bagan telur. Telur di sini ada cangkang, ada kuning telur, ada membran, ada putih telur, dan lainnya. Nah, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan
akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang ini, terutama pada janin telur. Disinilah terjadi embrio itu berkembang dan mendapatkan nutrisi makanan. Setelah cukup waktu atau setelah 21 hari pada ayam, itu telur akan menetas setelah ditanam. Nah, selanjutnya, apa saja ciri-ciri hewan ovipar? 1. Itu tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu. 3. Telur yang sudah keluar dierami oleh induknya atau juga bisa disimpan di lokasi tertentu hingga telur itu menetas. Contohnya seperti buaya. Jadi buaya itu dia tidak mengerami telurnya, tetapi dia menyimpan telurnya di tempat yang aman supaya tidak ditekan oleh pemangsa hingga telurnya menetas. Selanjutnya nomor 2 itu vivipar. Apa vivipar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada hewan mamalia. Anak-anak tahu apa arti mamalia? Iya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di sebelah kanan. Ini ada gambar apa? Oh iya, ini gambar sapi ya, anak-anak. Sapi ini perutnya membesar. Kenapa membesar? Itu karena setelah mengalami pembuahan. Jadi embrio atau calon anak itu tumbuh berada di perut si induk betina. Selama dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi makanan dari induknya melalui plasenta. Nah, apa saja ciri-ciri hewan vivipar? Yaitu memiliki daun telinga. Kalian lihat kan tadi ada telinganya panjang dan lebar. Setelah itu memiliki kelenjar susu. Tubuhnya ditutupi rambut. Apa saja contohnya? Iya, ini ada kucing, kera, kambing, kelinci. Anak-anak bisa lihat dari hewan-hewan ini. Hewan-hewan ini ditutupi oleh rambut. Lihat kucing, dia lagi menyusui, artinya dia adalah hewan mamalia. Nah, juga kera. Ini lagi menggendong anaknya, ini juga menyusui. Begitu juga kambing, begitu juga kelinci. Nah, ini ada hewan lain. Hewan lain kenapa? Hewan lain yang tidak memiliki telinga, tapi dia melahirkan. Ini adalah pengecualian. Ini contohnya lumba-lumba. Lumba-lumba hidup di air laut ya. Nah, dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Dia tidak punya daun telinga. Nah, selanjutnya itu ada kelelawar. Kelelawar dia terbang, memiliki sayap, tapi dia memiliki telinga. Nah, dia berkembang dengan cara melahirkan. Selanjutnya, ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Jika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Pada hewan ovovivipar, telur itu berkembang dalam tubuh induk dan calon bayi itu dikeluarkan dari tubuh induknya setelah telur itu menetas. Nah, apa saja contohnya? Itu ada kadal, ada ikan pari, ada kuda laut, ada ular boa. Nah, kuda laut dan ikan pari ini hidup di air laut. Nah, ini adalah hewan ovovivipar. Kalian bisa lihat anaknya tuh. Nah, selanjutnya karena kita sudah mempelajari materi hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Nomor 1, tujuan hewan berkembang biak itu untuk apa? 2, sebutkan 2 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. 3, jelaskan perbedaan antara perkembangbiakan ovipar dan ovovivipar. 4. Apa saja ciri-ciri hewan ovipar? 5. Iguana dan platypus merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Anak-anak, kalian kan sudah memahami materi yang Ibu ajarkan tadi. Saatnya kalian mengerjakan dengan baik. Dan jangan lupa mengumpulkan tugas ke gurumu.
Terima kasih.